Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang ini kita kembali dapat bertemu. Saya doakan semoga Bapak Ibu berada dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk melanjutkan materi kita pada hari ini. Sebelum kita membahas mengenai membuat laporan best practice, saya ingin menyampaikan kutipan dari buku 4 mengenai pedoman PKB untuk kita menyusun bahan kenaikan pangkat yang berhubungan dengan penulisan laporan best practice, di mana menurut buku 4 tersebut, yaitu edisi revisi tahun 2019, besaran angka kredit tinjauan ilmiah atau best practice dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan adalah 2, sebagaimana dalam tabel berikut. Dengan kode 36 itu angka kreditnya 2. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam diklat penulisan makalah best practice ini, kita akan mendapatkan 3 angka kredit, maksud saya 1 angka kredit dari pengembangan diri, dengan bukti fisiknya adalah sertifikat dan laporan kegiatan kita. Kemudian 2 angka kredit untuk penulisan ilmiah best practice. Jadi kita bisa mengumpulkan 3 angka kredit dari keikutsertaan pada diklat penulisan makalah best practice ini. Selanjutnya kita akan membahas sistematika penulisan sebuah best practice yang secara umum terdiri dari A. Latar belakang masalah, B. Identifikasi masalah, C. Tujuan, D. Hasil yang diharapkan, E. Pelaksanaan dan hasil penyelesaian masalah, F. Simpulan dan saran. Kita mulai dengan bab 1, yaitu bagian pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Bagian latar belakang berisi deskripsi tentang kondisi ideal yang diharapkan muncul dari sebuah pembelajaran atau layanan pendidikan yang berkualitas. Biasanya dengan mengutip definisi dari peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat para ahli pendidikan yang diambil dari referensi yang sesuai dan sebagainya. Lalu munculkan berbagai masalah yang terjadi sebagai bentuk kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Penyebab masalah tersebut terjadi, dampaknya jika tidak segera diselesaikan, serta alternatif pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itulah yang akan kita kupas pada bagian latar belakang masalah dari sebuah karya best practice. Kemudian kita lanjut kepada identifikasi masalah, yaitu bagian kedua dari bab 1. Masalah yang dihadapi oleh pendidik atau tenaga kependidikan tentunya cukup banyak dan beragam. Bisa jadi itu berhubungan dengan media pembelajaran, dengan metode pembelajaran atau model pembelajaran, maupun dengan hal-hal yang lain. Lalu kita lihat adanya kesenjangan antara hasil yang kita harapkan dengan kenyataan yang kita temui. Oleh karena itu, dari sekian banyak masalah tadi, perlu kita identifikasi satu persatu, lalu diambil mana salah satu masalah yang akan fokus kita selesaikan. Setelah identifikasi masalah, bagian ketiganya adalah tujuan. Pada bagian ini disebutkan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan best practice kita. Secara umum untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Dan secara khusus misalnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kemampuan siswa,
meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara individual maupun secara kelompok, kemudian meningkatkan kedisiplinan siswa, atau meningkatkan kesadaran hidup bersih misalnya. Lalu yang lain adalah kesadaran cinta lingkungan dan banyak lagi tujuan yang lainnya. Selesai bab 1, kita beranjak ke bab 2 yang isinya adalah kajian teori. Bab 2 ini secara rinci dibagi menjadi 4 uraian. Yang pertama, kajian teori itu sendiri, lalu hasil penelitian yang relevan, kemudian kerangka berpikir, lalu hipotesis tindakan. Selanjutnya kita lanjutkan kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini kita akan menguraikan beberapa hal. Yang pertama, setting penelitian. Pada bagian ini disebutkan di mana penelitian tersebut dilakukan, di kelas berapa, dan bagaimana karakteristik dari kelas tersebut, seperti komposisi siswa pria dan wanitanya, kemudian latar belakang sosial ekonomi yang mungkin relevan dengan permasalahan, lalu tingkat kemampuan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting, sebab tanpa data, maka penelitian tidak akan berhasil. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh guru sebagai peneliti selama proses tindakan. Data dikumpulkan dengan berbagai teknik, bisa melalui observasi, melalui wawancara, melalui catatan harian, dokumentasi, angket, atau lain sebagainya. Kemudian sampailah kita pada bagian terakhir dari karya ilmiah, yaitu maksud saya dari sebuah laporan karya ilmiah, yaitu daftar pustaka. Kajian pustaka yaitu kegiatan yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, baik itu berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang telah berkembang dan telah terdokumentasi dalam bentuk buku, bisa jadi berupa jurnal atau berupa naskah atau catatan yang terdapat di perpustakaan. Kegunaan kajian pustaka sebagaimana diungkapkan oleh Ratna di bukunya tahun 2010 halaman 277 bagi penelitian yaitu sebagai berikut: dapat menghindarkan kita dari terjadinya peniruan atau plagiasi dan penipuan dalam berbagai bentuk. Yang kedua, sebagai tanggung jawab moral, kejujuran bagi seorang ilmuwan untuk menghargai pendapat orang lain sehingga layak untuk dibicarakan kembali. Kemudian juga menunjukkan bahwa masalah yang diteliti memang kaya makna. Menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan memang berbeda, sekaligus menunjukkan bahwa dalam penelitian yang sedang dilakukan akan ditunjukkan hal-hal baru yang berbeda dengan penelitian lainnya. Itulah manfaat dari sebuah daftar pustaka. Itulah tadi sistematika penulisan sebuah best practice. Saya yakin Bapak Ibu sekalian masih banyak atau katakanlah masih ragu dengan beberapa uraian saya. Selanjutnya kita bisa berdiskusi melalui grup kita. Silakan bertanya sebanyak mungkin sehingga sudah benar-benar siap untuk membuat sebuah makalah best practice. Untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kejanggalan. Selamat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.